Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Kamal dengan NPM 21570510001 dari Prodi S1 Ilmu Komputer Fakultas MIPA Universitas Lampung. Pada video ini, saya akan membahas materi-materi yang telah disampaikan pada saat pembekalan magang dan juga kerja praktik yang telah dilaksanakan. Untuk materi yang pertama yaitu terkait etika. Di sini saya akan membahas tentang panduan etika mahasiswa dalam magang dan kerja praktik. Nah, panduan ini akan memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan oleh mahasiswa saat melaksanakan magang ataupun kerja praktik, baik magang mandiri maupun magang yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu MSIP. Kemudian panduan ini juga untuk memastikan bahwa mahasiswa itu menunjukkan perilaku profesional dan etis dalam lingkungan kerja yang nantinya akan membentuk image yang baik di tempat kerja dan akan memberikan kesan kepada tempat kerja tersebut dan mengharumkan dan memberikan reputasi yang baik terhadap Universitas Lampung. Oke. Yang pertama itu ada pengertian etika dari mahasiswa dalam kegiatan magang dan juga kerja praktik. Yaitu yang pertama ada pentingnya dari etika. Dari evaluasi praktik profesional mandiri diciptakan untuk membentuk sikap, keterampilan, perilaku, dan juga sikap etis sementara melaksanakan kerja di industri. Kemudian berikut adalah gambar dari contoh kerja praktik. Nah, contohnya adalah seorang mahasiswa harus menunjukkan integritas ketika menangani informasi rahasia atau data perusahaan selama magang atau kerja praktis. Kemudian mahasiswa yang melaksanakan magang dan kerja praktis juga harus memiliki pola pikir yang profesional. Sebuah panduan etika ini akan melibatkan pengajaran aspek-aspek penting seperti integritas, kerjasama tim, dan juga menghargai keberagaman. Selanjutnya adalah tujuan etika mahasiswa dalam magang dan kerja praktik. Yang pertama ada penerapan prinsip-prinsip etika. Tujuan utamanya adalah untuk membantu mahasiswa memahami dan juga menerapkan prinsip-prinsip etika tersebut dalam profesionalitas sehingga akan membentuk kualitas kerja yang baik. Selanjutnya adalah pertumbuhan profesional. Dengan memahami etika dalam magang maupun kerja praktik, mahasiswa dapat memperoleh saran dan panduan bagaimana bertindak dalam kasus moral dan etika yang mungkin dihadapi dalam lingkungan kerja. Nah, yang terakhir ada kualitas kinerja. Nah, panduan ini dapat bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang mampu menunjukkan etika kerja profesional dan juga bertanggung jawab saat melakukan magang ataupun kerja praktik di dunia nyata. Oke, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip etika dalam magang dan juga kerja praktik. Yang pertama itu ada prinsip tentang sikap profesional. Nah, dalam kegiatan magang ataupun kerja praktik, mahasiswa tentunya harus menunjukkan sikap profesional seperti disiplin, tanggung jawab, dan juga integritas dalam melakukan tugas-tugas magang yang diberikan oleh instansi atau tempat kerja yang ditempati oleh mahasiswa tersebut. Oke, yang kedua ada kewaspadaan privasi. Nah, selama magang atau kerja praktik, mahasiswa diharapkan dapat menghormati dan juga menjaga kerahasiaan informasi perusahaan yang mereka akses. Jadi ketika diberi hak akses dalam instansi tersebut, maka informasi privasi dari perusahaan tersebut harus dijaga dan tidak boleh dibocorkan ke pihak luar. Yang ketiga ada etika berkomunikasi.
mahasiswa harus mampu berkomunikasi secara efektif dan profesional dalam lingkungan kerja. Jadi ketika berkomunikasi harus memberikan komunikasi yang efektif agar tidak terjadinya salah paham dalam profesionalitas, karena hal tersebut dapat menghasilkan hal yang fatal. Kemudian yang terakhir ada prestasi kerja tim. Nah, prinsip prestasi kerja tim ini artinya bekerja secara efektif dalam tim. Tentu ini adalah hal yang penting dan menjadi salah satu prinsip etika dalam magang dan juga kerja praktik. Selanjutnya yaitu tanggung jawab mahasiswa. Dalam melaksanakan tugas, mahasiswa harus memahami dan menyelesaikan tugas sesuai dengan standar kualitas dan waktu yang tepat. Mereka juga harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan yang berbeda. Jadi mahasiswa harus mengikuti tata tertib yang ada dalam instansi tersebut. Terus tanggung jawab tentang komunikasi keberadaan. Mahasiswa juga harus memberitahu atasan atau rekan kerja mereka jika tidak bisa hadir karena alasan tertentu. Komunikasi ini juga harus dilakukan dengan sopan untuk supaya mereka paham apa atau agar mereka mencapai tujuan yang mereka pahami gitu. Ketika melakukan komunikasi tidak ada salah paham. Dan yang terakhir ada kewajiban lembur. Nah, jika ada kebutuhan mendesak sesuai tugas, tentunya mahasiswa harus bersedia untuk lembur dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Karena seperti yang dijelaskan tadi, bahwa mahasiswa ketika magang maupun kerja praktik tentunya harus profesional dan mengikuti tata tertib yang ada dalam instansi tersebut. Dan selanjutnya ada etika berkomunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi formal. Nah, tipe komunikasi ini adalah ketika berkomunikasi bersama atasan atau rekan tim. Mahasiswa tentunya harus menggunakan bahasa yang formal dan juga sopan. Terus yang kedua ada feedback profesional. Mahasiswa harus bisa menerima tanggapan, saran, dan juga evaluasi dengan sikap yang terbuka. Kemudian juga menggunakan evaluasi dan tanggapan tersebut untuk mengembangkan diri agar menjadi lebih baik. Yang ketiga ada juga resolusi konflik. Nah, ketika terjadi konflik dalam instansi atau tugas, mahasiswa harus menggunakan keterampilan komunikasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan secara efisien dan juga profesional. Nah, yang tak kalah penting juga di sini ada etika berpakaian atau berpenampilan. Nah, etikanya itu tentu yang pertama itu harus menyesuaikan dengan lingkungan kerja tersebut. Jadi mahasiswa harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan kode etik dan budaya perusahaan atau instansi tempat mereka melakukan magang. Yang kedua, pakaiannya tentu harus bersih dan rapih, karena berpenampilan bersih, rapi, dan profesional itu dapat mencerminkan sikap disiplin dan juga tanggung jawab. Yang ketiga, batasan dan juga aksesoris yang digunakan. Menggunakan aksesoris dan pakaian yang sesuai dengan kode etik berpakaian yang diberlakukan di tempat instansi tersebut adalah sebagian dari etika dalam berpenampilan. Oke, selanjutnya ada etika dalam menghadapi konflik. Jadi yang pertama itu etika dalam menghadapi konflik, kita harus mengenali masalah, yaitu melakukan pengenalan masalah. Mahasiswa akan dituntut untuk mengidentifikasi akar masalah atau tantangan yang dihadapi dan juga mencari solusi dengan profesional. Hal ini tentunya sangat relevan dengan jurusan kita ketika melakukan coding gitu. Tentunya akan ini adalah suatu hal yang tipe problem solving. Oke, selanjutnya adalah etika dalam menghadapi konflik dan juga tantangan. Nah, hal yang harus dilakukan yang pertama adalah
mengenali masalah, analisis masalah, atau di sini disebut pengenalan masalah. Di sini mahasiswa dituntut untuk melakukan analisis masalah dan juga problem solving. Nah, mahasiswa dituntut untuk mengidentifikasi akar masalah atau tantangan yang dihadapi dan mencari solusi dengan cara yang profesional. Yang kedua, tantangan yang tidak terduga. Ketika dihadapkan pada tantangan yang tidak terduga, mahasiswa harus tetap tenang dan mempertimbangkan solusi terbaik. Di sini akan mengetes berpikir kritis dari mahasiswa tersebut. Yang ketiga, ada kepemimpinan dalam konflik. Ketika mahasiswa menjadi bagian dari konflik tersebut, mahasiswa harus mampu menunjukkan sifat kepemimpinan dan kemauan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif. Selanjutnya ada juga etika dalam menghormati privasi dan kerahasiaan. Jadi ada kerahasiaan data dalam instansi tersebut. Nah, mahasiswa harus memahami pentingnya jaga kerahasiaan data perusahaan, termasuk juga informasi-informasi yang diperoleh, contohnya informasi klien, kemudian dokumentasi internal, dan apapun itu selama menjalani magang atau kerja praktik. Selanjutnya ada etika penggunaan informasi. Ketika mahasiswa mau mendapatkan informasi, harus terdapat etika penggunaannya. Jadi mahasiswa itu harus menjaga etika dalam penggunaan informasi yang diakses selama magang agar tidak menyalahgunakannya dan juga dapat merugikan perusahaan. Dan yang ketiga itu ada penghormatan pada privasi. Mahasiswa harus menghormati privasi rekan kerja dan informasi pribadi yang mungkin mereka akses dalam konteks profesi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari materi tadi. Jadi yang penting itu kita ketika dalam melaksanakan kerja praktik ataupun magang, itu kita harus berperilaku profesional, kemudian memahami tata tertib dan etika yang ada di perusahaan, kemudian bijak dalam berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan budaya kerja. Oke, materi yang selanjutnya itu adalah pembekalan kerja praktik atau praktik kerja lapangan untuk periode pertama tahun 2024. Tujuan kerja praktik atau PKL ini adalah merupakan sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi sebagai upaya untuk mempraktikkan atau mengimplementasikan teori yang didapat dari bangku kuliah untuk mengelaborasi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki untuk diaplikasikan dalam dunia nyata. Jadi tujuannya adalah untuk mengimplementasikan apa yang telah dipelajari selama perkuliahan untuk diaplikasikan dalam dunia nyata. Oke, manfaat KP atau PKL ini adalah bagi mahasiswa, kerja praktik ini dapat menambah kemampuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan teori pada dunia nyata, sehingga kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya, bagi jurusan ilmu komputer, yaitu terbinanya komunikasi yang baik dengan pihak luar untuk memperkokoh eksistensi jurusan ilmu komputer dan terjadinya kerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat industri, instansi, maupun organisasi di luar kampus. Jadi ketika mahasiswa melakukan kerja praktik atau PKL di instansi tersebut, dan mahasiswa berhasil memberikan image yang baik sesuai dengan etika tadi, nanti maka instansi akan berpikiran bahwa jurusan ilmu komputer Universitas Lampung ini adalah sebuah jurusan yang baik gitu. Jadinya
mereka tertarik untuk melanjutkan hubungan kerjasama. Oke, untuk lingkup substansinya, yaitu kegiatan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perancangan sistem, pemrograman, penulisan spesifikasi, prototipe, pembuatan dokumentasi, sistem informasi terapan, desain, dan simulasi dengan bantuan perangkat lunak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan komputer dan sistem informasi berdasarkan dengan analisis proses, prosedur bisnis atau kegiatan pada perusahaan atau instansi atau lembaga baik secara makro maupun mikro, baik menyeluruh atau parsial. Nah, berikut ini adalah lingkup kegiatan atau timeline, bahasa mudahnya, dalam kegiatan kerja praktik atau PKL. Jadi pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 15 Desember tahun 2023 itu adalah masa waktu untuk melakukan pendaftaran dan pengiriman surat permohonan kerja praktik. Selanjutnya di tanggal 22 Desember tahun 2023 yaitu sudah kita melakukan pembekalan kerja praktik atau praktik kerja lapangan. Dan selanjutnya tanggal 26 Desember, 4 hari setelah mulai pembekalan, 26 Desember 2023, kita sudah bisa memulai kegiatan kerja praktik sesuai dengan ketentuan instansinya juga. Namun tanggal 26 Desember sendiri sudah bisa dimulai. Nah, lanjut 31 Desember ini adalah batas akhir mengirim proposal rencana kerja. Nah, ketika melewati batas tenggat ini, maka poin akan dikurangi sebanyak 5 poin. Seperti keterangan yang ada di sini, poin nilai pengurangan jika melewati batas waktu yang ditentukan. Nah, jika telat mengumpulkan proposal, maka akan dapat pengurangan 5 poin. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2024, ini adalah merupakan batas akhir untuk mengirim bab 1 dari rencana kerja atau laporan. Nah, untuk konsekuensi telatnya juga sama seperti proposal, yaitu pengurangan 5 poin. Di tanggal 21 Januari 2024 adalah deadline atau batas akhir mengirim bab 2. Konsekuensinya pengurangan 5 poin. 28 Januari 2024 yaitu batas akhir mengirim bab 3, pengurangan 5 poin jika terlambat. 9 Februari 2024 adalah masa untuk selesai KPPKL, menyesuaikan waktu dengan dimulainya juga. Untuk PKL ini total kegiatannya itu sekitar 35 hari. Jadi menyesuaikan ketika mulai PKL tanggal 26, maka dapat diselesaikan sekitar tanggal 9 Februari. Namun jika mulai tanggal 27 tinggal ditambahkan saja tanggal selesainya. Nah, lanjut tanggal 9 Februari sampai dengan 5 April 2024 bimbingan bab 4, bab 5 dan juga seminar. Di tanggal 24 April 2024 adalah batas akhir mengirim keseluruhan laporan lengkap berupa file, yaitu cover sampai dengan bab 5. Jika telat, konsekuensinya adalah pengurangan 5 poin. Dan pada tanggal 3 Mei 2024, yaitu adalah batas akhir seminar KP atau PKL. Jika melewati batas waktu, maka akan mendapat pengurangan 10 poin.
Dan tanggal 17 Mei 2024 adalah batas akhir penyerahkan laporan KP atau PKL dalam bentuk soft copy dan hard copy. Dan konsekuensinya adalah mengulang KP atau PKL tahun depan atau periode berikutnya. Dan di sini bisa dilihat tanda angka 2 ini keterangannya yaitu adalah tidak lulus mata kuliah atau KP PKL. Jadi untuk yang tanggal 17 Mei 2024 ini tidak boleh telat. Selanjutnya adalah kegiatan kerja praktik. KP atau PKL ini adalah praktik kerja secara nyata dan juga aktif dalam kegiatan perusahaan atau instansi, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan atau mekanisme suatu bidang pekerjaan tertentu. Bidang pekerjaan tersebut dapat mencakup keseluruhan, beberapa, atau hanya satu aspek tugas saja. Mahasiswa diharapkan dapat mengamati, memahami, dan berperan aktif dalam tugas pekerjaan tertentu sejak dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi. Walaupun pihak perusahaan atau instansi nantinya akan menugaskan atau menempatkan mahasiswa hanya untuk bidang pekerjaan tertentu saja. Namun, semua peserta kerja praktik atau praktik kerja lapangan wajib untuk mempelajari, memahami, dan menyajikannya dalam sebuah laporan kerja. Oke. Berikut ini adalah sistem evaluasi atau penilaian. Evaluasi dan penilaian peserta kerja praktik dilakukan oleh satu orang pembimbing di bagian perusahaan atau instansi dan satu orang dosen pembimbing dari prodi jurusan ilmu komputer. Nah, nilai kerja praktik atau PKL ini 50%-nya dari pembimbing ditambah 50% dari dosen pembimbing laporan dan seminar KP atau PKL. Dikurangi pengurangan poin jika ada. Pengurangan poin ini didapatkan jika melanggar timeline tersebut dan ketentuan-ketentuan lainnya. Dan yang terakhir adalah online monitoring. Lanjut. Itu berikutnya adalah sanksi. Yang pertama adalah kesalahannya, yaitu kesalahan sebuah total durasi kehadiran di tempat kerja praktik kurang dari ketentuan. Nah, sanksinya yaitu pengurangan nilai sejumlah selisih jam kehadiran. Nah, untuk durasi kehadiran ini minimal itu 8 jam. Jadi ketika 8 jam itu sudah memenuhi durasi kehadiran. Lanjutnya adalah tidak menghubungi pembimbing di awal proses kerja praktik, tidak mendapat tanda tangan kesediaan membimbing kerja praktik. Nah, sanksinya itu yaitu akan tidak mendapat kelengkapan administrasi kerja praktik dan juga tidak akan diakui sebagai aktivitas kerja praktik akademis. Yang ketiga, sanksi yaitu kesalahan terlambat mengumpulkan hasil bimbingan tahap 1, 2, dan 3. Sanksinya akan mendapat pengurangan nilai, yaitu 5 poin tiap bab keterlambatan dan 50 poin keterlambatan pengumpulan laporan dan seminar. Kesalahannya keempat yaitu adalah tidak mengumpulkan laporan kerja praktik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, sanksinya yang pertama itu tidak akan lulus kuliah kerja praktik pada periode tersebut. Kemudian harus mengambil ulang kuliah kerja praktik di periode berikutnya atau periode lainnya. Yang ketiga yaitu mengulang juga pelaksanaan kerja praktik. Selanjutnya ada proses bimbingan. Proses bimbingan oleh pembimbing lapangan secara langsung dilaksanakan di tempat KP atau PKL dan kegiatan ini dilakukan setiap hari.
Selanjutnya, proses bimbingan bersama dosen pembimbing laporan bisa dilaksanakan online, yaitu dalam kegiatan pembuatan proposal rencana kerja sampai dengan bab 3 dilakukan via email. Selanjutnya, dilaksanakan online pula setelah kembali dari KP atau PKL, dan seminar juga dilaksanakan online. Lanjut, yaitu tata cara bimbingan dan pelaporan secara online. Setiap pelaporan dan pengumpulan berkas bimbingan secara online dapat mengirimkan dokumen ke dosen pembimbing dan juga mengirimkan salinan laporannya ke email koordinator KP atau PKL, yaitu dengan alamat koordinator.kp.ilkom@gmail.com. Lanjut, yaitu berikut ini adalah ketentuan dalam pengiriman email. Nah, subjeknya itu berisi keterangan dengan format laporan KP atau PKL, kemudian jenis laporan yang dikirim, dan nama mahasiswa. Contohnya, subjek laporan KP atau PKL, laporan bab 1 atas nama saya Muhammad Ramadan Kamal. Kemudian berikut isi emailnya, dimulai dengan salam, kemudian kepada Bapak atau Ibu pembimbing, kemudian ini nama Bapak dan Ibu pembimbingnya. Ini berikut nama saya. Di sini mengisi data diri kalian, ada yang terdapat nama, NPM, dan juga program studi. Kemudian lokasi KP atau PKL yang dilaksanakan. Terus lanjut, sini isi emailnya itu ingin mengirimkan laporan progres bab 1 jika mengirimkan laporan bab 1. Lanjut dengan terima kasih dan penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, file tersebut, file attachment-nya dikirimkan sesuai dengan format penulisan laporan dengan format file PDF atau dokumen Office. Jadi file attachment-nya hanya dapat berformat PDF atau dokumen Office. Oke, persiapan pelaksanaan PKL di hari pertama. Jadi di hari pertama itu mahasiswa harus melakukan cek perlengkapan administrasi utama. Yang pertama itu harus membawa KTM, kemudian surat pengajuan PKL dari dekan FMIPA, kemudian membawa surat penerimaan PKL dari instansi dan surat-surat pribadi lainnya, kemudian membawa alat tulis dan juga buku catatan, dan tak lupa membawa obat-obatan pribadi jika diperlukan. Nah, surat-surat administrasi utama ini harus dibawa di hari pertama, karena takutnya ketika datang ke instansi kalian diminta bukti bahwa bahwa telah diterima untuk melaksanakan kerja praktik atau PKL di instansi tersebut. Lanjut, sebelum berangkat tentunya kalian harus memastikan kebersihan badan, mandi dan lain sebagainya. Kemudian memastikan kebersihan pakaian. Untuk hari pertama menggunakan kemeja putih, bagi perempuan menggunakan rok bahan hitam, bagi laki-laki menggunakan celana hitam. Kemudian rambut yang rapi, dan juga untuk perempuan wajib menggunakan jilbab bagi yang muslim. Kemudian menggunakan kaos kaki dan sepatu. Dan sebagai formalitas yang mahasiswa di hari pertama itu disarankan menggunakan alma mater Unila sebagai identitas diri. Selanjutnya yaitu dipastikan sarapan, karena ketika memasuki jam kerja tentunya kita harus profesionalitas dan tidak makan di saat jam tersebut. Jadi dipastikan sarapan agar dapat berkonsentrasi ketika melakukan kegiatan. Terus yang terakhir, pastikan sampai di instansi PKL 15 menit sebelum jam kerja agar kalian dapat mendapat image yang baik gitu, bahwa kalian ini disiplin
dan sudah datang 15 menit sebelum jam kerja dimulai. Nah, apa yang harus dilakukan ketika sampai di tempat KPPKL? Pastikan Anda selalu siap. Kemudian HP dalam mode silent agar tidak mengganggu jalannya jam kerja, agar tidak mengganggu pekerja lainnya. Kemudian pastikan untuk memperkenalkan diri dan bertanya kepada penjaga atau satpam ataupun resepsionis untuk instruksi awal apa yang harus dilakukan. Kemudian jangan lupa tunjukkan juga surat-surat utama yang tadi telah dicantumkan di sini. Oke, selanjutnya itu adalah perhatikan instruksi yang telah diberikan, kemudian dicerna dan dipahami. Kemudian jika masih bingung, silakan tanya ulang kepada pembimbing. Nah, ketika mulai pelaksanaan, selalu perhatikan instruksi. Jika masih bingung, maka tanya ulang. Kemudian jangan membuka HP jika tidak dalam keadaan yang mendesak. Kemudian selalu berkomunikasi dengan koordinator atau pembimbing lapangan Anda di instansi. Kemudian jangan meninggalkan juga tempat PKL tanpa izin dari koordinator ataupun pembimbing lapangan Anda dan koordinator KP PKL di ilmu komputer. Jadi ketika ingin meninggalkan tempat PKL, maka harus izin terlebih dahulu pada pembimbing lapangan di instansi dan juga koordinator di prodi ilmu komputer. Oke, sebagai reminder, selalu cek tanggal-tanggal di timeline pelaksanaan KP PKL Anda karena tiap minggu akan ada pencatatan progres yang harus dilaporkan. Kemudian cek daftar hadir dan log kegiatan di aplikasi kehadiran. Untuk aplikasi kehadiran ini nanti akan saya tunjukkan juga. Lanjut yaitu pertanyaan mengenai pelaksanaan KP PKL hanya dilayani melalui grup WhatsApp yang telah dibuat, kecuali untuk urusan yang sangat pribadi. Dan sebagai catatan juga, kalian ini kalian yang melaksanakan KP atau PKL adalah duta jurusan Ilkom atau wajah dari jurusan ilmu komputer, kemudian juga duta FMIPA dan duta Unila. Jadi jangan mau jika kelihatan kurang baik di mata instansi. Jadi kalian harus menjaga image kalian dengan baik karena kalian adalah wajah dari Unila, wajah dari FMIPA dan wajah dari Ilkom. Apalagi ada mahasiswa atau siswa SMK yang KP/PKL di tempat yang sama. Oke, untuk monitoring. Nah, di sini adalah interface dari website pendataan lokasi website untuk monitoring PKL kalian. Di sini ada pendataan lokasi tempat KP atau PKL. Di sini dapat memastikan pin lokasi pada peta tempat di lokasi kantor tempat KP atau PKL. Kemudian diwakili salah satu mahasiswa tiap tempat KP PKL. Jadi di hari pertama kalian wajib menginputkan lokasi di mana peta tepat lokasi kantor KP PKL yang Anda tempati. Dan setiap kelompok hanya diwakili salah satunya saja. Kemudian melakukan input kehadiran online. Melakukan input kehadiran online di website. Input dilakukan 2 kali, yaitu saat masuk dan saat pulang. Durasi minimal itu 6 jam, namun jika 6 jam itu maka di catatan kehadiran akan berwarna kuning. Jadi usahakan itu 8 jam. Supaya sistem menghitungnya sebagai supaya sistem berubahnya menjadi warna hijau. Kemudian sistem akan menghitung durasi dan jarak mahasiswa dengan tempat kerja praktik. Jadi sistem ini akan menghitung durasi dari awal masuk hingga
jarak hingga durasi pulang. Akan dihitung durasinya berapa lama dan juga jarak dari awal pertama kali menginputkan jarak lokasi KPPKL dengan jarak ketika melakukan absensi akan dihitung. Nah, di sini ada interface rekapitulasi data PKL. Nah, jumlah hari harus sesuai dengan durasi KPPKL, yaitu 35 hari. Total durasi jam minimal 6 jam kali jumlah hari. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Jika sesuai atau bagus, maka dia akan berwarna hijau gitu. Namun jika kuning ini seperti melakukan durasi minimal 6 jam, maka akan berwarna kuning, atau artinya kayak seperti hati-hati gitu. Dan warna merah itu jika tidak memenuhi inputan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oke, mungkin itu saja untuk materi pembekalan HP atau PKL. Nah, berikut ini adalah buku panduan kerja praktik untuk periode 1 tahun 2024. Berikut ini adalah timelinenya. Untuk timeline tadi sudah dijelaskan pada PPT pembekalan. Kemudian di sini ada kontak koordinator KP dan juga administrasi. Untuk koordinator PKL kali ini yaitu adalah Bu Ani Rose Irwati, MCS. Kemudian untuk email koordinator PKL juga telah disebutkan tadi di PPT pembekalan, dan untuk administrasi jurusan yaitu adalah Ibu Ade Nora Maila. Nah, untuk di sini adalah form untuk data peserta kerja praktik. Nah, di sini ntar diinputkan nama, NPM, alamat, nomor HP, email, lokasi kerja praktik, dan sebagainya sesuai dengan form tersebut. Kemudian ini juga ada surat pernyataan. Ada juga form kesediaan pembimbing. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini adalah menyatakan bahwa bersedia membimbing HP atau PKL mahasiswa. Lanjut di bagian pendahuluan, latar belakang. Jadi jurusan ilmu komputer memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan tenaga ahli dalam bidang teknologi komputer dan informasi. Untuk itu perlu untuk menerjunkan mahasiswa untuk mengelaborasi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki untuk diaplikasikan dalam dunia nyata. KP atau PKL merupakan sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi sebagai upaya untuk mempraktikkan teori yang didapat di bangku kuliah. Nah, KP atau PKL juga sebagai upaya untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kerja dan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dan ini tujuannya yaitu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu dan keterampilan yang sudah diterima selama mengikuti perkuliahan dan memadukannya dengan realitas dunia kerja. Yang kedua, melatih mahasiswa untuk belajar memahami dan memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Tujuan yang ketiga yaitu adalah menambah wawasan, pengalaman, dan keterampilan praktis mahasiswa
terkait dengan dunia kerja. Dan yang keempat adalah memperluas jaringan atau networking yang dapat memperkukuh eksistensi jurusan ilmu komputer dalam memenuhi kebutuhan pasar akan tenaga profesional sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya itu adalah manfaat. Ini juga udah disebutkan tadi di PPT pembekalan. Lanjut untuk ketentuannya, mata kuliah KP atau PKL ini merupakan mata kuliah wajib untuk program S1 Ilmu Komputer dan D3 Manajemen Informatika dengan bobot 0 sampai 3 SKS. Dengan bobot 3 SKS berdasarkan peraturan akademik Universitas Lampung, 1 SKS KP atau PKL setara dengan 4 sampai 5 jam per minggu. Nah, mata kuliah kerja praktik atau praktik kerja lapangan dapat diikuti oleh mahasiswa S1 ataupun D3 yang telah mengambil mata kuliah minimal 100 SKS untuk S1 dan 80 SKS untuk D3. Tugas dan kewajiban penyelenggara KP atau PKL. Yang pertama, memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan PKL. Yang kedua, menyiapkan surat menyurat, proposal, dan kelengkapan administrasi lainnya, serta membantu kelancaran proses penentuan lokasi KP atau PKL. Selanjutnya yaitu tugas dan kewajiban dari pembimbing lapangan. Yang pertama, memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa selama kegiatan kerja praktik atau PKL, agar mahasiswa peserta praktik kerja lapangan dapat memperoleh pengalaman dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, yaitu pembimbing lapangan harus memonitor pelaksanaan kegiatan kerja praktik agar sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, mengevaluasi dan menilai kinerja mahasiswa peserta kerja praktik dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh penyelenggara kerja praktik. Kemudian ada tugas dan kewajiban dari dosen pembimbing. Yang pertama yaitu mengawal, memonitor, dan juga mengevaluasi mahasiswa peserta KP atau PKL pada seluruh agenda KP atau PKL. Yang kedua, membimbing mahasiswa peserta KP atau PKL dalam menentukan tema atau topik ataupun judul laporan KP atau PKL. Yang ketiga, membimbing mahasiswa peserta KP atau PKL dalam menentukan keluasan cakupan isi laporan KP atau PKL. Yang ketiga, membimbing mahasiswa peserta KP atau PKL dalam menentukan keluasan cakupan isi laporan KP atau PKL. Yang keempat, membimbing mahasiswa peserta KP atau PKL dalam upaya pemerolehan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan KP atau PKL. Nah, yang kelima, membantu dan mengarahkan mahasiswa peserta KP atau PKL agar mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman, kaidah, dan etika penulisan. Yang keenam, menegakkan disiplin mahasiswa peserta KP atau PKL dan memastikan penyelesaian laporan KP atau PKL secara tepat waktu. Yang ketujuh, menguji mahasiswa peserta KP atau PKL sebagai bentuk pertanggungjawaban isi laporan KP atau PKL dan penguasaan teori sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, berikutnya adalah tugas atau tanggung jawab dari mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan KP atau PKL. Yang pertama yaitu mengajukan lokasi KP atau PKL dengan ketentuan tiap lokasi KP atau PKL ditempati oleh minimal 2 orang dan maksimal 3 orang. Mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana ditulis dalam prosedur pengajuan berkas KP atau PKL jurusan Ilmu Komputer.
Yang ketiga, mengikuti seluruh prosesi dan agenda KP atau PKL, mulai dari pembukaan, pembekalan, kegiatan inti KP atau PKL, hingga penutupan dengan tertib dan disiplin. Yang keempat, mematuhi tata tertib KP atau PKL, baik yang berkaitan dengan aspek fisik, yaitu berupa seragam atribut, jas alma mater, name tag, dan kelengkapan lain, maupun non-fisik, seperti ketepatan waktu, sopan santun, etika, dan juga kedisiplinan. Yang kelima, menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh dosen pembimbing maupun instruktur, serta bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan alat-alat dan sarana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan KP atau PKL. Yang keenam, menjunjung tinggi nama baik alma mater. Yang ketujuh, menyelesaikan laporan KP atau PKL. Dan yang kedelapan, mengikuti seminar KP atau PKL untuk menilai penguasaan teori sesuai dengan bidang masing-masing dan juga mempertanggungjawabkan seluruh isi laporan KP atau PKL. Selanjutnya yaitu adalah lingkup dari kegiatan ini. Di bagian lingkup substansi, kegiatan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perancangan sistem, lingkup substansi, dan juga ini sudah dijelaskan pada pembekalan PPT pembekalan tadi. Selanjutnya untuk lingkup waktu, di sini saya akan jelaskan kembali karena ada beberapa tambahan di panduan. Yaitu besarnya SKS mata kuliah ini adalah 3 SKS selama 1 semester, 1 SKS dalam KP atau PKL sama dengan 4-5 jam atau minimal 4 kali 60 menit sama dengan 240 menit dan maksimal adalah 5 kali 60 menit sama dengan 300 menit menurut peraturan akademik Universitas Lampung. Jadi untuk total jumlah waktu untuk minimal KP atau PKL adalah 16 sesi dikali 3 SKS dikali 4 dikali 60 menit sama dengan 11.520 menit atau 192 jam dan maksimal waktunya adalah 240 jam. Nah, dari total waktu tersebut ada 540 menit atau 9 jam yang dapat dipergunakan untuk proses perizinan dan pembekalan KPP atau PKL. Sedangkan untuk proses pelaporan atau penulisan laporan akhir KP atau PKL sebanyak 1.620 menit yaitu sekitar 27 jam kerja efektif. Dengan demikian, maka alokasi waktu dapat dipergunakan untuk bekerja di instansi atau lembaga KP minimal selama 9.360 menit, yaitu 156 jam kerja efektif. Ini berarti mahasiswa di lapangan minimal selama 5 hingga 6 minggu. Nah, selanjutnya ada kegiatan kerja praktik. Nah, kegiatan KP atau PKL ini adalah praktik kerja secara nyata dan aktif dalam kegiatan perusahaan atau instansi, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan atau mekanisme suatu bidang pekerjaan tertentu. Nah, bidang pekerjaan tersebut dapat mencakup keseluruhan beberapa atau hanya satu aspek tugas saja. Untuk penjelasan KP atau PKL ini sudah dijelaskan di PPT pembekalan tadi. Nah, lanjut untuk penjelasan tempat pelaksanaan. KP atau PKL dilaksanakan di sebuah perusahaan ataupun lembaga swasta atau instansi atau lembaga pemerintah, organisasi atau di lingkungan Universitas Lampung. KP atau PKL di lingkungan akademis mahasiswa bersangkutan dengan Fakultas MIPA sebaiknya dijadikan pilihan terakhir. Jadi tempat pelaksanaan KP atau PKL
jika bisa, yaitu berada di luar lingkungan yang bersangkutan dengan fakultas MIPA. Namun tetap bisa dilakukan sebagai pilihan, namun pilihan terakhir. Lanjut, bagian B, tempat pelaksanaan bagian B, bagian atau unit kerja perusahaan atau instansi yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan KP atau PKL ditentukan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Jadi kita tidak bisa memilih bagian atau unit kerja perusahaan, namun kita bisa meminta bagian atau unit kerja yang relevan dengan jurusan kita. Nah, nanti yang akan menentukan itu adalah perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Nah, bagian C, perusahaan atau instansi tempat KP atau PKL dipilih atau ditentukan oleh mahasiswa. Jadi untuk instansi KP atau PKL yang mencari adalah mahasiswa. Yang D, mahasiswa tidak diperkenankan pindah perusahaan atau instansi tempat KP atau PKL tanpa seizin dari Ketua Jurusan Ilmu Komputer untuk S1 Ilmu Komputer ataupun Kaprodi D3 Manajemen Informatika untuk mahasiswa D3 Manajemen Informatika. Untuk waktu pelaksanaan kerja praktik minimal 40 hari kerja dan dapat dilaksanakan secara terus-menerus ataupun sebagian dalam rentang waktu sampai dengan 5 sampai dengan 6 minggu. Kerja praktik harus dilaksanakan di luar waktu perkuliahan yang terjadwal, yaitu bulan Juli sampai dengan Agustus untuk waktu perkuliahannya. Jika mahasiswa akan melaksanakan kerja praktik di luar bulan Juli sampai Agustus, maka mahasiswa sudah harus menyelesaikan perkuliahan teori. Tidak ada dispensasi khusus untuk ketidakhadiran. Yang D, apabila karena sesuatu hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan kerja praktiknya sesuai dengan yang disyaratkan pada poin A, maka keputusan untuk melanjutkan kerja praktik atau harus mengulangi dari awal sepenuhnya akan ditentukan oleh perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melakukan kerja praktik dan program studi S1 Ilmu Komputer atau D3 Manajemen Informatika FMIPA Universitas Lampung. Berikut ini adalah prosedur kegiatan kerja praktik atau praktik kerja lapangan. Jadi, yang pertama ada aktivitas menentukan lokasi KP atau PKL. Untuk yang melaksanakannya atau mencarinya adalah mahasiswa ataupun dapat ditentukan oleh koordinator KP. Kemudian aktivitas untuk mengunduh dan mengisi form permohonan KP atau PKL dilakukan oleh mahasiswa dengan penanggung jawabnya itu adalah ketua jurusan, dengan rekaman mutunya yaitu adalah form pengajuan KP atau PKL, bukti pembayaran SPP, kemudian bukti KRS terakhir, dan juga transkrip nilai. Aktivitas yang ketiga adalah menyerahkan form KP atau PKL dan juga persyaratannya. Untuk pelaksananya yaitu mahasiswa dan penanggung jawabnya adalah koordinator KP atau PKL. Nah, untuk rekaman mutunya yaitu form pengajuan KP atau PKL dan juga form verifikasi. Aktivitas yang keempat yaitu adalah menyetujui permohonan tempat KP atau PKL. Untuk pelaksananya yaitu adalah koordinator atau KP atau PKL. Koordinator KP atau PKL dan penanggung jawabnya yaitu adalah ketua jurusan. Dengan rekaman mutunya yaitu adalah form KP atau PKL. Aktivitas yang kelima yaitu adalah mengirim surat permohonan penempatan KP atau PKL kepada dekan. Untuk pelaksananya yaitu adalah admin jurusan. Penanggung jawabnya adalah ketua jurusan atau ketua prodi.
rekaman mutu. Rekaman mutunya adalah surat permohonan KP atau PKL. Aktivitas yang keenam adalah menerima surat pemberitahuan penerimaan atau penolakan permohonan KP atau PKL dari fakultas. Untuk pelaksananya yaitu adalah admin jurusan dan penanggung jawabnya adalah ketua jurusan atau ketua prodi. Dengan rekaman mutu surat pemberitahuan penerimaan atau penolakan KP atau PKL. Aktivitas yang ketujuh adalah jika permohonan diterima, mengajukan surat permohonan penerbitan SK, KP, atau PKL. Untuk pelaksananya yaitu admin jurusan dan penanggung jawabnya yaitu ketua jurusan atau ketua prodi. Untuk rekaman mutunya itu adalah surat permohonan penerbitan SK, KP, atau PKL. Aktivitas yang kedelapan yaitu adalah mengisi form kesediaan pembimbing. Untuk pelaksananya yaitu mahasiswa dengan penanggung jawabnya dosen pembimbing. Untuk rekaman mutunya adalah form kesediaan. Aktivitas yang ke-9 adalah melaksanakan KP atau PKL di bawah bimbingan pembimbing lapangan. Dengan pelaksananya yaitu adalah mahasiswa dan juga pembimbing lapangan. Untuk penanggung jawabnya yaitu koordinator KP atau PKL dengan rekaman mutu, form biodata peserta PKL, surat pernyataan, proposal rencana kerja, jurnal harian KP atau PKL, dan juga form bimbingan. Untuk aktivitas yang ke-10 atau yang terakhir yaitu adalah setelah selesai KP atau PKL, mahasiswa diwajibkan membuat laporan di bawah bimbingan pembimbing KP atau PKL. Untuk pelaksananya yaitu adalah mahasiswa dan pembimbing KP atau PKL. Untuk penanggung jawabnya yaitu koordinator KP atau PKL, dan untuk rekaman mutunya adalah buku kendali KP atau PKL. Untuk aktivitas yang ke-11 adalah selesai. Berikut ini adalah flowchart atau alur pelaksanaan KP atau PKL. Jadi dari mahasiswa menentukan tempat KP atau PKL sendiri. Jika tidak menemukan tempat KP atau PKL, maka akan dicarikan atau ditentukan oleh koordinator KP atau PKL. Namun jika ingin menentukan tempat KPKL sendiri, maka mahasiswa dapat mengunduh. Selanjutnya mahasiswa dapat mengunduh dan mengisi form permohonan KP atau PKL dan menyerahkan form tersebut dan persyaratannya ke admin jurusan. Admin jurusan akan mengirim surat permohonan penempatan KP atau PKL kepada dekan dan menerima surat pemberitahuan penerimaan atau penolakan permohonan KP atau PKL dari fakultas. Selanjutnya, jika permohonan tidak diterima, maka mahasiswa harus mencari kembali tempat KP atau PKL yang sesuai. Namun jika diterima, permohonan diterima, maka koordinator KP atau PKL akan menentukan dosen pembimbing untuk kegiatan KP atau PKL. Nah, selanjutnya pembimbing KP atau PKL dan juga mahasiswa untuk membimbing KP atau PKL akan mengisi form kesediaan membimbing. Kemudian diserahkan kepada admin jurusan dan admin jurusan akan mengajukan surat permohonan penerbitan SK KP atau PKL. Nah, surat tersebut akan diserahkan kepada mahasiswa dan mahasiswa akan melaksanakan KP atau akan mengajukan surat permohonan penerbitan SK KP atau PKL. Selanjutnya, mahasiswa akan melaksanakan KP atau PKL di bawah bimbingan pembimbing lapangan. Nah, selanjutnya pembimbing KP atau PKL setelah selesai KP PKL, mahasiswa membuat laporan di bawah bimbingan pembimbing KP atau PKL. Nah, selanjutnya selesai. Begitulah alur dari pelaksanaan KP atau PKL. Berikut persyaratan untuk mengikuti kegiatan praktek atau PKL.
Yang pertama adalah telah melunasi SPP atau UKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua yaitu mengambil mata kuliah KP atau PKL pada KRS atau kartu rencana studi. Yang C, jumlah SKS telah memenuhi persyaratan untuk mengambil mata kuliah kerja praktik yaitu 100 SKS. Tidak termasuk mata kuliah kerja praktik. Yang D, sudah menempuh 4 semester untuk mahasiswa D3 Manajemen Informatika dan 6 semester untuk mahasiswa S1 Ilmu Komputer. Yang E, IPK minimal yang dimiliki adalah 2. Jika di bawah dari itu maka tidak memenuhi persyaratan dan tidak bisa mengambil KP atau PKL. Kemudian poin yang F yaitu adalah mahasiswa harus mendaftarkan diri sebagai peserta kerja praktik ke bagian administrasi jurusan ilmu komputer. Nah, berikut adalah laporan kerja praktik. Nah, setelah selesai melaksanakan kegiatan kerja praktik, mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan tertulis yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Untuk tata cara penulisan laporan kuliah kerja praktik harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil kuliah kerja praktik itu adalah berupa laporan kerja praktik dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi skripsi atau tugas akhir. Jadi hasil laporan kerja praktik dapat dikembangkan menjadi skripsi. Untuk evaluasi dan penilaian peserta KP atau PKL dilakukan oleh satu orang pembimbing perusahaan atau instansi dan satu orang desain pembimbing dari program studi jurusan ilmu komputer. Untuk detail penilaiannya telah dibahas tadi di PPT pembekalan. Nah, sekarang untuk bagian 2, bagian pembimbingan dan juga penilaian. Untuk ketentuan umum, setiap mahasiswa akan dibimbing oleh dosen pembimbing dari prodi ilmu komputer dan juga pembimbing lapangan dari instansi. Kemudian dosen pembimbing adalah tenaga pengajar yang ditunjuk berdasarkan surat tugas. Sedangkan pembimbing lapangan pembimbing dari instansi adalah pejabat atau karyawan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di instansi tempat KP atau PKL. Pembimbing lapangan bertugas mengarahkan dan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas yang diberikan pada mahasiswa. Dosen pembimbing bertugas mengarahkan dan membantu kelancaran pelaksanaan kerja praktik mahasiswa dan akan menjadi mediator antara mahasiswa dengan prodi ilmu komputer, mahasiswa KP atau PKL dan perusahaan instansi. Dengan program studi mahasiswa KP atau PKL dan perusahaan atau instansi serta mengevaluasi laporan kerja praktik. Berikut adalah untuk proses bimbingannya, yaitu sebelum memulai KP atau PKL, mahasiswa diharuskan mengajukan form kesediaan membimbing kepada dosen pembimbing secara langsung. Selanjutnya, saat pelaksanaan KP atau PKL, pembimbingan mahasiswa dengan dosen pembimbing lapangan dilakukan secara tatap muka atau secara online. Jadi untuk pelaksanaannya dapat dilakukan secara offline ataupun online. Untuk proses pembimbingan dilaksanakan mulai dari pelaksanaan kerja praktik di perusahaan sampai dengan penyusunan laporan kerja praktik. Nah, selama proses kerja praktik tersebut, mahasiswa akan diwajibkan untuk terus berkomunikasi dan menghubungi dosen pembimbing, dapat melalui tatap muka ataupun online, untuk menyerahkan progres laporan kerja praktik dengan tahapan sebagai berikut. Untuk minggu pertama yaitu adalah memberikan proposal rencana kerja. Yang kedua adalah progres bab 1 yang terdiri dari latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi, waktu dan tempat, dan juga sistematika penulisan. Minggu ketiga adalah progres dari bab 2, sejarah singkat perusahaan, jenis produk atau jasa, bagan struktur organisasi perusahaan, job description, peralatan dan software pendukung, proses produksi perusahaan, produk yang sudah dihasilkan, mitra perusahaan, dan klien.
Minggu keempat itu adalah untuk progres bab 3. Untuk isinya adalah sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pemecahan masalah atau metode untuk pengajuan solusi alternatif. Dan minggu ke-8 sampai dengan 10, progres bab 4 dan 5. Untuk minggu ke-16 atau minggu terakhir adalah penyerahan laporan dan seminar KP atau PKL. Nah, berikut ini adalah tata cara bimbingan dan pelaporan secara online. Pelaporan kehadiran di tempat kerja praktik dilakukan secara online sehari 2 kali, yaitu saat masuk dan saat pulang. Durasi minimal 6 jam tiap hari kerja. Dan selanjutnya alamat web perekaman kehadiran secara online akan diumumkan. Kemudian bimbingan secara online dapat dilakukan atas kesepakatan pembimbing dan mahasiswa. Setiap pelaporan dan pengumpulan berkas bimbingan secara online, mahasiswa selain mengirim dokumen ke pembimbing juga mengirimkan salinan laporan ke email koordinator, yaitu pada alamat berikut. Ketentuan dalam pengiriman email, subjek berisi keterangan laporan KP atau PKL. Untuk format berikut ini sama seperti yang telah dijelaskan di PPT pembekalan tadi. Dan berikut untuk penilaian detailnya. Untuk penilaiannya skala 100, ada nilai kedisiplinan, kerjasama, dan juga prestasi kerja. Nilai dari pembimbing lapangan itu dari poin A tambah poin B tambah poin C, kemudian dibagi 3, diambil rata-rata ya. Nah, untuk nilai akhir PKL atau KP adalah gabungan nilai pembimbing dengan nilai dari dosen pembimbing yang terdiri dari nilai laporan dan juga seminar. Nilai akhir kerja praktik akan dikonversikan menjadi huruf mutu sesuai dengan ketentuan peraturan akademik Universitas Lampung. Untuk sanksi ini juga telah dijelaskan tadi. Nah, berikut ini adalah format laporan KP atau PKL. Berikut ini adalah proposal dari rencana kerja. Untuk format filenya itu berupa .pdf atau .doc atau .docx. Proposal terdiri dari nama mahasiswa, NPM, telepon nomor HP, email, nama instansi, nama pimpinan, telepon nomor HP, nama proyek, dan lain sebagainya sesuai yang tercantum pada buku panduan berikut. Nah, berikut ini adalah untuk sistematika laporan KP atau PKL. Untuk bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan kegiatan, kemudian manfaat kegiatan, dan juga ada lingkup KP. Untuk lingkup kerja praktiknya itu ada lingkup waktu, tempat, dan substansi. Kemudian bab kedua ada landasan teori. Untuk landasan teori berikut ini ada uraiannya. Yang pertama adalah gambaran umum perusahaan, yaitu berupa profil perusahaan, jenis produk jasa, bagian struktur, dan lain sebagainya. Kemudian ada uraian tentang landasan teori yang digunakan apa, kemudian ada analisis proses bisnis yang berjalan. Ya, bab ketiga ada rencana kegiatan, ada berisi deskripsi kegiatan, ada sumber data juga, kemudian metode pengumpulan datanya, dan metode penyelesaian masalah atau metode untuk mengerjakan solusi alternatif. Bab keempat ada pembahasan. Untuk bab pembahasan ada analisis kelemahan dan keunggulan, kemudian pengajuan solusi alternatif. Dan yang terakhir ada bab 5, kesimpulan dan juga rekomendasi. Untuk format penulisan laporannya ada sebagai berikut. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, jumlah 1 eksemplar untuk prodi, 1 untuk instansi, dan 1 untuk mahasiswa. Kertas yang digunakan A4 dengan ukuran 21 x 29,7 cm. Kertas HVS berwarna putih dengan bobot 80 gram. Kulit atau sampulnya menggunakan kertas buffalo sesuai dengan warna fakultas.
Untuk pengetikan, format pengikutan mengikuti buku panduan penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Oke. Nah, selanjutnya dia ada lampiran catatan harian. Jadi setiap mahasiswa harus mencetak lampiran ini dan kemudian mencatatnya setiap hari pada pelaksanaan praktik kerja lapangan. Kemudian juga ada lampiran form untuk pembimbing lapangan, untuk dosen pembimbing. Untuk dosen pembimbing ini setiap melakukan bimbingan laporan maka harus dicatat. Kemudian ada lampiran untuk pembimbing lapangan. Berikut ini adalah form nilainya. Jadi nilai pembimbing lapangan akan memberikan nilai kepada mahasiswa sesuai dengan form berikut. Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan panduan kerja praktik. Selanjutnya adalah penjelasan terkait web yang digunakan untuk absensi kehadiran atau monitoring. Nah, berikut ini adalah website dari monitoring dari milik jurusan ilmu komputer FMIPA Unila dengan domain testingpkl.web.app. Jadi pertama itu ketika membuka halaman tersebut biasanya terdapat tombol login. Jadi ini saya udah login, nama saya Muhammad Ramadan Kamal. Kemudian melakukan input identitas mahasiswa, kemudian dapat mengambil foto profil dan kemudian disimpan. Selanjutnya adalah setiap kelompok perwakilan dari kelompok harus melakukan input data lokasi PKL. Jadi pertama harus melakukan izin kamera dan izin lokasi. Melakukan input sesuai dengan lokasinya. Lanjut, habis itu setelah itu setelah input lokasi bisa melakukan rekam kehadiran. Nah, setelah melakukan input nanti datanya itu inputannya bakal masuk ke drop down berikut, yaitu masuk ke daftar nama instansi. Nah, nanti lokasi akan melacak posisi Anda berada dan seberapa jauh dengan lokasi instansi. Kemudian akan melakukan ambil bukti foto sebagai bukti kehadiran dan juga melakukan pencatatan apa yang akan dilakukan hari ini. Nah, ini karena masih jam 3 kurang, jadi statusnya masih pulang cepat. Untuk pencatatan ini sebelum jam 8 itu statusnya adalah masuk, lewati jam 8 adalah masuk terlambat. Kemudian sebelum jam 4 statusnya adalah pulang cepat, dan setelah jam 4 statusnya adalah pulang. Oke. Nah, hasil rekam kehadiran tersebut bisa dicek di sini di laporan kehadiran harian. Kalian juga bisa melihat laporan kehadiran mahasiswa lain. Nah, untuk rekapan dari kehadiran kalian bisa dilihat di sini. Mungkin segitu saja untuk penjelasan dari website monitoring KP atau PKL. Dan itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.